evakuasi Kapolda Jambi pun menjadi evakuasi berisiko tinggi. Seiring kecepatan angin bertambah saat tim berupaya melakukan hauling atau penarikan tandu ke dalam helikopter SAR. Tandu pembawa Kapolda Jambi pun berputar-putar 360 derajat dan tandu sempat terhentak karena mengenai bukaan helikopter. Meski demikian, upaya evakuasi ini berhasil menyelamatkan sang Kapolda Irjen Rusdi Hartono yang terluka paling parah dibandingkan anggota rombongannya. Seluruh korban saat ini telah mendapatkan perawatan dari tim medis. 6 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, sementara 2 lainnya mendapatkan penanganan di Gor Merangin karena luka yang diderita lebih ringan, dan keduanya juga akan mendapatkan pemeriksaan lengkap di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus pada kecelakaan ini hingga ia pun terbang ke Jambi untuk menemui secara langsung para korban. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan awal dari dokter atas para korban, Kapolri masih menunggu pemeriksaan lanjutan dan tidak menutup kemungkinan untuk merawat korban yang memerlukan perawatan lanjutan di Jakarta. Tentunya terhadap yang bisa dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi akan dirawat di sini. Namun nanti apabila dari hasil keputusan dokter setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap diputuskan untuk dirawat di Jakarta, maka kita akan mempersiapkan untuk perawatan selanjutnya. Yang jelas kondisi pasien semuanya berangsur membaik ya, rata-rata mulai lebih baik karena juga tentunya ada tindakan-tindakan awal yang kemudian diberikan oleh dokter di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Saya kira saya mohon doanya dari rekan-rekan untuk teman-teman kita yang saat ini sudah dirawat untuk segera bisa mendapatkan perkembangan dan kesehatannya semakin baik. Kapolri menyatakan saat ini masih memprioritaskan perawatan para korban. Sementara untuk evakuasi helikopter yang mengalami kecelakaan di Hutan Kerinci akan dilakukan setelahnya. Investigasi kecelakaan juga akan dilakukan kemudian. Dari Jambi, tim TV One mengabarkan. Dan langsung saja kita bergabung dengan Yohanes Leonardo yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Selamat malam Yohanes, bagaimana kondisi para korban yang saat ini berada di Rumah Sakit Yohanes? Selamat petang, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Saat ini kami masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Mayang Manggurai Jambi, di mana di sini merupakan tempat di mana 6 korban dari helikopter Super Bell 3001 milik Polda Jambi yang mendarat secara darurat di kawasan Hutan Kerinci di Merangin, di mana 6 korban ini termasuk diantaranya ada Kapolda Irjen Pol Rusdi Hartono yang dikabarkan mengalami cedera patah tangan kanan dan juga cedera di bagian punggung, juga masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara. Dan hingga saat ini waktu menunjukkan hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat, belum ada tanda-tanda dari 2 korban lain yang sebelumnya dilaporkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit akan segera dibawa dari Posko Merangin ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dan saat ini kami masih juga menunggu dan memantau terkait kedatangan 2 korban yang berada di Posko Merangin, yaitu Kompol Ayani dan juga mekanik Aibda Susilo yang berhasil dievakuasi dan sempat dirawat di Posko Merangin lantaran memiliki luka yang lebih ringan ketimbang dari korban-korban lain, termasuk Kapolda Irjen Pol Rusdi Hartono yang baru saja dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mayang Manggurai Jambi ini, Windy. Dan dalam konferensi pers yang tadi dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, belum ada update terbaru terkait kondisi kesehatan dari 6 korban yang ada di sini, dan mereka akan menunggu hasil evaluasi tim dokter untuk kemudian mengambil langkah berikutnya untuk apakah akan ada operasi atau tindakan bagi sejumlah korban yang mengalami beberapa masalah, seperti ada beberapa fraktur di bagian tangan, kaki, dan juga di bagian rusuk. Dan juga menurut informasi yang kami himpun dari Kapolri Jenderal Listio Sigit,
kami juga memperoleh informasi terkait helikopter Super Bell 3001 yang tadi kemarin yang tempo hari mendarat secara darurat di kawasan hutan tersebut. Sejatinya diproduksi pada tahun 2003 lalu dan juga selalu mendapatkan maintenance atau perawatan yang dilakukan secara berkala. Artinya tidak ada laporan terkait masalah dari helikopter Super Bell 3001 milik Polda Jambi tersebut. Saya kembalikan Windy. Terima kasih Yohanes Leonardo atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Dan pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda. Penangguhan penahanan Giorgio Ramadan dikabulkan penyidik Polres Jakarta Selatan. Tersangka yang merusak mobil di tengah jalan dan mengancam tersebut tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Selengkapnya selepas jeda.